Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musrin dengan NIM 25650052. Di sini saya akan jelaskan tentang pemrograman yang ditugaskan. Di sini kita sudah ditugas video ke-6. Yang pertama saya jelaskan pemrograman yang ada di dalam sini. Pertama-tama saya akan jelaskan apa itu matriks, INT matriks. Ini kegunaannya untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi sebuah matriks. Di sini kita memiliki 3 baris dan 4 kolom yang berisi angka-angka integer. Kita masuk ke INT genap dan INT ganjil. Nah, ini ada kita membuat 2 variabel yang bernama genap dan ganjil yang dimulai dari angka 0. Kita masuk ke sistem outprint bilangan ini untuk menampilkan teks ke layar. Nah, for INT ini adalah sebuah perulangan digunakan untuk menelusuri setiap baris matriks. Itu gunanya I, dan J digunakan untuk menelusuri setiap kolom, elemen, dan di dalam baris tersebut. Kita masuk ke matriks ini. Matriks IJ ini untuk apa? Ini untuk dibagi 2, angka genap jika ya angka tersebut dicetak dengan ke layar, dan nilai variabel genap ditambah 1. Jadi dia akan membedakan genap itu apa, genap itu yang mana, ganjil itu yang mana, seperti itu. Masuk ke sistem outprint ya, ini untuk menampilkan teks ke layar juga sama seperti ini juga. Nah, kita melakukan perulangan lagi. Perulangannya itu temukan perulangan itu untuk kembali untuk menelusuri seluruh elemen matriks dari awal tadi. Nah, fungsinya seperti itu. Masuk ke sistem outprint untuk menampilkan hasil jumlah ditambah ganjilnya itu. Dan oke, seperti yang kalian lihat di sini, bilangan genapnya itu 8, 12, 4, 6, 12. Jumlahnya itu ada 6 angka. Ini juga nih, bilangan ganjil juga 6 angka. Dia membedakan 8, 12 ini adalah genap, 3, 5 ini adalah ganjil. Jadi akan membedakan dan menghitung jumlah angka genap dan ganjilnya itu ada berapa. Ini ada 6, dulunya ada 6 ya. Oke, sekian dari saya, langsung ke pemrograman kedua. Oke, kita sudah di pemrograman kedua. Jadi saya akan jelaskan seperti tadi, baris per baris. Pemrograman saya jelaskan tentang yang ada di sini. Nah, kita mulai lagi seperti tadi dari awal INT matriks ini. Di sini kita membuat 2 dimensi yang bernama matriks berukuran 3 baris dan 4 kolom. Di sini kita menggunakan angka yang bertipe integer. Kita masuk ke sistem for ini. For ini perulangan utama untuk menelusuri setiap kolom bergerak dari indeks 0 sampai 3. Jadi, masuk ke INT jumlah. Inti jumlah ini menyiapkan variabel jumlah dan marset nilai menjadi 0 setiap kali program berpindah ke kolom yang baru. Variabel ini digunakan untuk menampung total nilai angka di kolom tersebut. Sistem outprint ini untuk mencetak teks penanda kolom yang sedang diproses ke layar, misal kolom 1 gitu. Masuk ke for lagi. For ini untuk perulangan lagi dalam untuk menelusuri setiap baris pada kolom yang sedang aktif bergerak di indeks 0 sampai 2. Masuk ke sistem outprint ini. Sistem outprint ini untuk mencetak elemen matriks pada baris dan kolom yang sedang ditunjuk secara horizontal. Masuk ke jumlah matriks ini menambah nilai elemen matriks tersebut ke dalam variabel jumlah buka kurung kurawal ini menandakan akhir dari perulangan baris. Masuk ke double rata-rata ini.
Rata-rata itu untuk menghitung rata-rata kolom dengan membagi jumlah dengan total baris 3 atau double digunakan agar hasil pembagiannya itu akurat berupa bilangan desimal seperti itu. Sistem outprint ini untuk mencetak hasil rata-rata ke layar, lalu membuat baris baru kurung kurawal. Oke, tutup ya, masuk kerannya. Oke. Aduh, mana ini run ini? Oh, ini. Nah, ini hasil runnya. Kolom 0 itu berisi 8, 10, dan 6, rata-ratanya itu 8.0. Kayak kolom ke1 itu 4, 2, 9, rata-rata itu 5.0. Kolom 2 itu 12, 8, 4, rata-rata 8.0. 6. Jadi ini hasil bagi ya, 8,0 ini 5,0 ini hasil bagi semua. Masuk ke 6, 14, 10 itu kolom 3, rata-ratanya itu 10.0 seperti itu. Sekian dari saya, kita masuk ke pemrograman ketiga. Oke, kita sudah di pemrograman ketiga. Pemrograman saya jelaskan tentang pemrograman ketiga ini. Ini sama, tuliskan dari sini lagi, dari awal lagi. Ini adalah sebuah iterasi matriks berukuran 4 kali 4. Ini berarti 4 kali 4, jadi 4 kolom, 4 baris. Menggunakan angka tipe integer. Ini ente jumlah lagi. Ente jumlah ini kita membuat variabel yang berupa jumlah dengan nilai awalnya itu 0. Sistem seperti ini untuk menampilkan output ke layar, yaitu dialog utama, yang berisi dialog utama. Masuk ke for matrix like ini sebuah perulangan lagi, perulangan for yang berjalan dari indeks 0 sampai 3 seperti itu. Masuk ke sistem outprint lagi. Ini untuk mencetak elemen matriks di mana indeks baris kolom dan kolomnya sama dengan nilainya i. Saat i sama dengan 0 mencetak matriks yaitu 5. Saat i sama dengan 1 mencetak matriks 1 yaitu 8. Saat i sama dengan 2 mencetak matriks 3. Saat i sama dengan 3 mencetak matriks 7. Oke, jumlah matriks I untuk menambahkan nilai elemen diagonal tersebut ke variabel jumlah. Kurung kurawal menandai akhir dari perubahan. Kita sudah ini kurung ini untuk menandai selesai. Nah ini membuat baris baru di layar agar output selanjutnya tidak menyambung ke samping. Penggunaan baris pertama ini sistem outprint. Nah, sistem outprint jumlah yang berisi jumlah dialog utama ini untuk mencetak total hasil penjumlahan dari seluruh elemen diagonal utama yang sudah dihitung. Pemrograman sekitaran seperti yang kalian lihat di sini, dialog utamanya itu adalah 5837 dan jumlah dialog utamanya itu dialog utama ini diagonal utamanya kan 5837, jumlah diagonalnya itu 23. Nah seperti itu. Jadi kita menggunakan perulangan tadi, i sama dengan 0 itu jumlahnya itu dari 0 tambah matriks sama dengan 5, terus i sama dengan 1, jumlah sama
jumlah sama dengan 5, 28. Peluangan ketiga kita menggunakan 3, dapat 3. Peluangan keempat kita dapat 7. Nah, yang berbeda utamanya itu 23. Jadi jumlahkan jadi 23 seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.